Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Nurhayati dengan NIM 21211111204 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3F. Di sini saya akan membuat video UAS kaidah ke-6 sampai kaidah 17 mata kuliah kaidah usuliyah dan fikih dengan dosen pengampu Bapak Andi Mardian. Kaidah ke-6 yaitu al-ijtihad la yunqad bi al-ijtihad dan iza tama'al. Pengertiannya yaitu ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad. Hukum hasil ijtihad yang terdahulu tidak batal karena adanya hukum hasil ijtihad. Kemudian sehingga sahlah semua perbuatan yang berdasarkan hasil ijtihad terdahulu. Namun untuk perbuatan kemudian hukumnya telah berubah dengan adanya hukum hasil ijtihad yang baru. Dalil dari kaidah ke-6 yaitu dari Sayyidatina Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Beliau berkata, itu adalah yang kami putuskan pada masa lalu dan ini adalah yang kami putuskan pada masa sekarang. Contohnya, yang pertama, ada seseorang itu sholat dengan menghadap suatu arah yang dianggapnya sebagai kiblat. Kemudian pada waktu masuknya waktu sholat berikutnya berubah anggapannya tentang kiblat, maka dia harus menghadap arah yang dianggapnya kiblat dan tidak wajib mengqadha sholatnya yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, itu ada seseorang dalam ijtihadnya telah menentukan sucinya salah satu dari dua bejana, kemudian menggunakan kaidah yang ketujuh yaitu ija tama'al halalu wal haram gulilal haram, yang artinya apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram. Maksudnya, jika dalam satu kasus ditemukan perkumpulan antara halal dan haram, maka yang harus diutamakan adalah yang haram. Sekalipun dalam realitas hidup bermasyarakat, bercampurnya kedua hal tersebut sulit untuk dihindari, baik dalam konstruksi peribadatan maupun bertransaksi. Dalil dari kaidah ketujuh itu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah berkumpul halal dengan haram, kecuali haram itu menghalalkan tidaklah berkumpul halal dengan haram, kecuali haram itu mengalahkan yang halal. Contohnya, mengusap sepatu kuf di rumah kemudian pergi atau sebaliknya, maka hendaklah dia menganggap sepatu itu ada di rumah. Contoh yang kedua, qadha sholat berpergian dilaksanakan di rumah atau sebaliknya, tidak boleh dikosor. Contoh yang ketiga, orang berpuasa di rumah kemudian di tengah hari berpergian, maka ia dilarang untuk berbuka. Kemudian ada kaidah pengecualian. Yang pertama, kasus kebolehan beristihad untuk menentukan status hukum bejana atau tempat atau pakaian yang suci dengan yang najis. Contoh yang kaidah pengecualian yang kedua yaitu kasus binatang buruan yang mati karena terkena anak panah atau alat berburu lainnya. Kemudian kaidah yang ke-8 yaitu al-isaru bikur bimakrum wa fi ghairiha makbub, yang artinya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selainnya yaitu urusan dunia adalah disenangi. Dari kaidah ke-8 ini bisa dipahami bahwa mengutamakan orang lain dalam pengambilan shaf atau barisan terdepan untuk sholat berjamaah adalah makruh, tetapi mengutamakan orang lain dalam hal menerima infak adalah disenangi atau dipuji agama. Dalil dari kaidah ke-8 itu Quran surat Al-Hasir ayat 9, yang artinya mereka itu sahabat Ansor mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan. Contohnya, memberikan shaf pertama kepada orang lain. Bila ada kesempatan mengambil shaf pertama, hendaknya kita ambil untuk diri sendiri. Janganlah kita memberikannya kepada orang lain. Itu hukumnya adalah makruh. Contoh yang kedua, berangkat umroh. Bila telah ada biaya untuk berangkat umroh, ada biayanya hanya cukup untuk satu orang, hendaknya kita sendiri yang pergi ke umroh, jangan membiayai orang lain dulu. Adapun untuk haji, hukumnya bukan hanya makruh, namun haram.
bila kita sudah punya biaya untuk melaksanakan haji, kita tidak boleh menghajikan orang lain. Jangan pula berhaji dengan niat menghajikan orang lain. Kaidah pengecualiannya, yang pertama itu ada mengutamakan orang lain sampai dirinya sendiri meninggalkan kewajiban, maka akan dihukumi haram. Yang kedua, mementingkan orang lain sampai dirinya sendiri meninggalkan sunnah atau mengerjakan yang makruh, maka akan dihukumi makruh. Yang ketiga, seseorang yang mampu mengerjakan sesuatu tapi tidak dilakukan dan diberikan kepada orang lain, maka akan dijatuhi hukuman haram. Kaidah ke-8, al-isaru bil qurbi makrum wa fil ghairu makbuh, yang artinya mengutamakan orang lain dalam urusan ibadah adalah makruh dan dalam urusan selainnya, urusan dunia adalah disenangi. Dari kaidah ini dipahami bahwa mengutamakan orang lain dalam pengambilan shaf atau barisan terdepan untuk sholat berjamaah adalah makruh. Tetapi mengutamakan orang lain dalam hal menerima infak adalah disenangi atau dipuji agama. Dalil, Quran Surat Al-Hasir ayat 9 yang artinya mereka itu atau sahabat Ansor mengutamakan sahabat Muhajirin dan mengalahkan dirinya sendiri walaupun sebenarnya mereka memerlukan. Contohnya, yang pertama, memberikan shaf pertama kepada orang lain. Bila ada kesempatan mengambil shaf pertama, hendaknya kita ambil untuk diri sendiri. Janganlah kita memberikannya kepada orang lain. Hukumnya adalah makruh. Contoh yang kedua itu ada berangkat umroh. Bila telah ada biaya untuk berangkat umroh dan biayanya hanya cukup untuk satu orang, hendaknya kita sendiri yang pergi umroh. Jangan membiayai orang lain dulu. Adapun untuk haji, hukumnya bukan hanya makruh, namun haram. Bila kita sudah punya biaya untuk melaksanakan haji, kita tidak boleh menghajikan orang lain. Jangan pula berhaji dengan niat menghajikan orang lain. Kaidah pengecualiannya, yang pertama, mengutamakan orang lain sampai dirinya sendiri meninggalkan kewajiban, maka akan dihukumi haram. Kaidah pengecualian kedua, mementingkan orang lain sampai dirinya sendiri meninggalkan sunnah atau mengerjakan yang makruh, maka akan dihukumi makruh. Kaidah pengecualian ketiga, seseorang yang mampu mengerjakan sesuatu tapi tidak dilakukan dan diberikan orang lain, maka ia akan dijatuhi hukumnya haram. Kaidah ke-9 yaitu at-tabi'u tabi'i, yang artinya pengikut adalah mengikuti. Dalil, Quran Surat Al-Baqarah ayat 166 yang artinya yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu terlepas dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dari Ibnu Nujain dan Al-Suyud yang artinya sesuatu yang mengikuti tidak dapat memiliki hukum sendiri selama tidak menjadi tujuan. Contohnya, yang pertama, bila seseorang membeli seekor kambing kemudian ternyata kambing itu sedang bunting, maka anak kambing tersebut juga ikut terbeli. Ia menjadi hak bagi orang yang membelinya tadi. Contoh yang kedua, bila seseorang beli sebidang tanah lalu ternyata terdapat sebuah harta terpendam di dalamnya, di dalam tanah tadi, maka harta tersebut juga ikut terbeli. Harta tersebut menjadi pemilik hak sang pembeli tadi. Kaidah pengecualian, yang pertama, apabila seorang penjual menjual suatu barang dan di dalam barangnya terdapat sesuatu hal lainnya, maka itu tidak menjadi hak penjual melainkan menjadi hak pembeli. Kaidah pengecualian kedua, apabila seseorang menyewakan suatu barang kepada orang lain, maka barang itu tidak menjadi hak penjual selagi masih ada kontrak persewaan. Kaidah ke-10 yaitu tasarruful imam alal ra'iyah maupun bimaslahah, yang artinya tasarruf atau tindakan imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan. Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri. Penguasa itu adalah sebagai pengayom dan pengemban kesengsaraan umat. Dalil, Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Contohnya, yang pertama, jika pemimpin membagikan zakat pada mustahik, tidak boleh baginya mendahulukan salah satu dalam hal sama kebutuhannya. Contoh yang kedua, tidak boleh memilih imam sholat orang yang fasik, sekalipun orang sholat di belakangnya itu dipandang sah, tapi itu dibenci. Kaidah yang ke-11, al-hudud tasqutu bil asubhat, yang artinya hukuman-hukuman itu gugur karena subhat atau ketidakjelasan. Suatu kasus yang belum bisa dibuktikan secara faktual sebagai suatu tindakan pelanggaran tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman, karena sebabnya untuk memvonis pelaku tindakan kejahatan seorang hakim itu harus menyertakan bukti-bukti objektif yang meyakinkan. Dalil dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hindarilah hukuman had dari kaum muslim semampu kalian. Jika ia mempunyai jalan keluar, maka lepaskan ia, karena sesungguhnya seseorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menjatuhi hukuman. Quran Surat At-Tirmizi nomor 142. Contohnya, yang pertama, itu seseorang tidak dijatuhi hukuman karena salah mengambil barang yang diduga miliknya tanpa ada keraguan sedikitpun. Misalnya, karena persamaan sandal atau pecis. Contoh yang kedua, tidak dijatuhi had, mencuri harta anak, karena secara umum dilarang, tapi ada nas lain, anak dan harta miliknya adalah milik ayah. Contoh yang ketiga, seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita yang mempunyai anggapannya bahwa wanita tersebut adalah istri sahnya ataupun hamba sahayanya yang halal untuk disetubuhi. Maka dalam hal ini laki-laki tersebut tidak bisa dikenakan hukuman, karena dalam kejadian sang lelaki tersebut melakukannya beserta berkeyakinan halal tadi, walaupun pada kenyataan adalah wanita lain. Kaidah ke-12 yaitu al-huru la yadkhulu taftal yadi, yang artinya orang yang merdeka itu tidak masuk dalam kekuasaan. Dalil menurut Tajuddin As-Subki, yang artinya sesungguhnya orang merdeka adalah masuk dalam kekuasaan. Contohnya, yang pertama, seandainya mengurung orang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tembok yang roboh dan sebagainya itu, maka tidak wajib membayar ganti ruginya, tetapi kalau hamba mati wajib menggantinya. Kemudian kaidah ke-13 yaitu al-harimu lahu hukmu ma huwa harimu lahu, yang artinya yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi. Dalil dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anha, saya mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat atau yang tidak jelas tadi, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang takut terhadap subhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jerumus dalam perkara subhat, maka akan berjerumus dalam perkara yang diharamkan, sebagaimana pengembala yang menggembala hewan gembalanya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Contohnya, yang pertama itu wajib untuk membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah ketika membasuh wajah, karena sebagaimana hukum membasuh muka adalah wajib, maka wajib pula membasuh batasan muka walau sudah termasuk merupakan bagian kepala. Contoh yang kedua, wajib untuk melebihi basuhan tangan sampai melewati siku saat berwudu, agar yakin batasan tangan pun sudah terkena. Karena sebagaimana membasuh tangan adalah wajib, maka batasan tangan yaitu siku juga diwajibkan. Kaidah ke-14 yaitu iza tama'a amroni min jinsin wahidin lam yaktalif maksuduhuma
tidaklah ahduhuma fi aktori golibin, ya artinya apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lain. Dalil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin ia raih atau karena seorang wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Contohnya, yang pertama, apabila orang hadas kecil dan hadas besar atau junub, maka cukup bersuci dengan mandi saja, seperti kalau orang junub dan haid. Contoh yang kedua, masuk masjid kemudian sholat fardu, sudah tercakup sholat tahiyatul masjid. Kaidah ke-15 yaitu imalul kalami aula min ihmali, yang artinya mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Contohnya, yang pertama itu orang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, padahal ia sudah tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka harta ini harus diberikan kepada cucu-cucunya. Contoh yang kedua, seseorang mempunyai dua bejana, yang satu untuk khamar dan yang satunya untuk cuka. Kemudian orang tersebut mewariskan salah satu dari bejana tersebut. Wasiatnya adalah diartikan bahwa yang diwasiatkannya adalah bejana cuka. Kaidah ke-16, al-kharaju bidomani, yang artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Dalil dari hadis Nabi yang artinya bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dan beberapa hari kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkannya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjualnya tadi. Maka berkatakanlah laki-laki itu, wahai Rasulullah, ia atau pembeli tersebut telah memperkerjakan atau mengambil manfaat terhadap budak. Rasulullah bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Contohnya, yang pertama, dalam kitab fikih, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut, karena penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Contoh lain yang relevan sekarang ini adalah garansi pada alat-alat elektronik. Yang relevan sekarang ini yaitu garansi pada alat-alat elektronik. Contoh yang kedua, garansi pada alat-alat elektronik, jadi pembeli bisa mengembalikan barang jika terjadi kerusakan dan penjual tidak meminta keuntungan karena itu sudah menjadi hak pembeli dan penjual itu menanggung kerugiannya. Kaidah ke-17 yaitu al-khuruj minal khilafi mustajah, yang artinya keluar dari khilaf adalah diutamakan. Dalilnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah menyebabkan dosa. Dan dari hadis Nabi yang berbunyi, dari pemahaman hadis yang diriwayatkan dari cucu Nabi di atas, kita bisa menyadari bahwa dalam diri manusia sebenarnya memiliki potensi untuk mengetahui dan merasakan hal-hal baik atau buruk, serta kita diperintahkan untuk menggunakan argumentasi yang meyakinkan dalam setiap keputusan dan tindakan. Contohnya, yang pertama, disunahkan menggosok dengan tangan pada anggota wudhu, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya. Contoh yang kedua, disunahkan mengusap seluruh kepala saat wudhu, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya. Contoh yang ketiga, dianjurkan berurutan melaksanakan qodok sholat, keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya. Contoh yang keempat, makruhnya sholat sendiri di belakang shaf, keluar dari khilaf ulama yang menyatakan sholat
orang ini batal. Kaidah pengecualiannya. Yang pertama, dalam menerapkan kaidah al-khuruj min khilafi mustajab tidak berpotensi merusak ijma ulama. Sebagai contoh, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Suraij, salah seorang dari ulama Syafi'iyah, yang menyatakan bahwa ia membasuh telinga beserta wajah dan menyapunya bersama wajah. Ada kemungkinan untuk menggabungkan di antara pendapat-pendapat yang berbeda tersebut, karena peluang untuk menggabungkan pendapat para mujtahid tersebut adalah jalan keluar untuk menghindari perbedaan pendapat.